warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Sugiarti dari NIM 825 dari IPA H Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya terkait demonstrasi kontekstual topik 3. Nah, di sini setelah mengetahui prinsip dan jenis-jenis asesmen, saya dapat mengamati salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas dan memberikan ulasan tentang asesmen tersebut. Kemudian kaitkan dengan konsep perkembangan lingkungan dan kemampuan peserta didik. Kemudian saya dapat menuliskan ulasan dalam tabel panduan di bawah ini. Tugas 3.1 menganalisis asesmen di ruang kelas dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk kelasnya yaitu kelas 8 pada semester 1 atau semester ganjil. Untuk fasenya yaitu di fase D. Kemudian untuk capaian pembelajarannya yaitu capaian pembelajarannya yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Untuk tujuan pembelajaran di sini saya menyebutkan 6. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang kelima, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, materi ajar atau topik yang dibahas yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kemudian untuk jenis asesmen yang dibuat yaitu ada 3, diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Untuk bentuk asesmennya yang untuk diagnostik awal berupa pertanyaan pemantik yang diberikan pada saat awal-awal ataupun persepsi pada pembelajaran. Kemudian untuk asesmen formatif ini dengan cara observasi dan juga penugasan melalui LKPD, dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif berupa tes tertulis. Untuk poin selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, menurut saya yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik yang pertama pada diagnostik awal, di mana pada diagnostik awal ini pertanyaan pemantik seperti apa saja macam-macam nutrisi yang kalian ketahui. Kemudian ada lagi pertanyaan apa saja yang akan terjadi apabila kita terlalu banyak makanan pedas, dan juga organ apa yang akan terganggu. Itu merupakan salah satu bentuk contoh diagnostik awal, dan masih banyak yang lainnya yang terdapat pada modul ajar. Kemudian selanjutnya pada bagian LKPD pertemuan 1. Nah, untuk LKPD ini baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 itu juga banyak yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan. Saya menyebutkan salah satu contohnya yaitu pada pertemuan 1. Misalnya, seberapa seringkah kalian memakan makanan kemasan? Pernahkah kalian memperhatikan kandungan nutrisi dari makanan kemasan yang kalian makan? Nah, bentuk-bentuk pertanyaan itu menunjukkan bagaimana kesesuaian pada tahap perkembangan siswa. Nah, pada tahap perkembangan ini anak-anak kan sudah di fase D. Nah, di fase ini anak-anak sudah bisa berpikir bagaimana tentang kehidupan sehari-harinya. Nah, pada pembelajaran kali ini terkait sistem pencernaan, sehingga anak-anak diharapkan bisa memaksimalkan pemikirannya terhadap kehidupan sehari-harinya. Kemudian poin selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, di sini yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik yakni pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, pada bagian tujuan pembelajaran ini terdapat poin yang mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Kemudian adanya identifikasi. Ini menuntut siswa untuk membawa jenis-jenis bahan makanan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian dengan adanya siswa yang membawa jenis-jenis bahan makanan ini juga
memperjelas atau mempertimbang dari aspek lingkungan budayanya, karena mereka ini membawa jenis-jenis bahan makanan sesuai dengan lingkungan budaya masing-masing. Untuk selanjutnya, pada penilaian psikomotorik juga menunjukkan bagaimana karakteristik peserta didik dari segi psikomotoriknya. Dengan aspek yang dinilai yaitu menunjukkan rasa ingin tahu, menghargai pendapat, ketekunan, dan juga cara berkomunikasi. Nah, pada asesmen ini menunjukkan kesesuaian dengan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik, karena cara berkomunikasi peserta didik itu dinilai dengan mempertimbangkan juga bahasa daerah yang lebih mudah dipahami. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, tetapi dalam penerapannya anak atau peserta didik itu lebih memahami dengan bahasa mereka sehari-hari, sehingga sebagai guru juga harus mengikuti apa yang dibicarakan oleh anak-anak, tetapi bukan maksudnya dalam pembelajaran awal sampai akhir menggunakan bahasa daerah, bukan seperti itu. Tetapi ada poin-poin tertentu, jika anak itu menggunakan bahasa Indonesia kurang dipahami, maka guru harus menjelaskan menggunakan bahasa daerah masing-masing peserta didik, karena tidak semua peserta didik itu memahami poin-poin tersebut jika menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, poin selanjutnya yaitu bagian mana yang dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini saya menjawab hal ini ditemukan pada tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di sini berdasarkan pengamatan peserta didik melalui percobaan mereka membawa bungkus makanan atau bungkus snack, kemudian dengan adanya bungkus tersebut anak-anak dapat menyebutkan nama produk, indikator nutrisinya, kemudian kandungan pada kemasan. Di sini anak-anak diminta untuk melihat kemasan tersebut dan juga menuliskan kira-kira kandungan kemasannya itu apa saja. Nah, total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan itu berapa dituliskan di situ. Nah, adanya asesmen ini menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, karena dengan adanya percobaan dan juga asesmen ini akan diharapkan selaras atau seimbang. Kemudian juga terdapat pada tabel asesmen afektif, yakni di sini berisi aspek jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga skor totalnya. Nah, asesmen tersebut ini menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik dengan penilaian yang rubrik penilaian juga sudah dilampirkan pada modul ajar. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu bagian mana dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini terdiri atas saluran pencernaan dan saluran kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan kelenjar pencernaan ini adalah alat yang menghasilkan enzim atau getah pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan juga pankreas. Di sepanjang saluran pencernaan, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, siswa diminta untuk menuliskan atau membuat percobaan, yaitu perubahan apa yang terjadi ketika kita mengunyah makanan di mulut. Untuk lebih jelasnya, marilah lakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing. Nah, penjelasan di atas adalah salah satu contoh asesmen formatif yang dituangkan pada LKPD. Asesmen ini berfungsi bukan hanya untuk mengetahui kemampuan peserta didik, tetapi dengan adanya asesmen formatif ini berbentuk tes ataupun penyelesaian masalah di LKPD menjadikan siswa lebih aktif dan juga mau memupuk adanya sikap kolaborasi serta kerjasama antar peserta didik. Nah, dengan adanya LKPD untuk melakukan percobaan sehari-hari ini juga meningkatkan kreatifan siswa dan juga menuntut siswa untuk bisa melek ataupun melihat keadaan lingkungan sekitar mereka dan lebih peka terhadap kehidupan lingkungan sekitar mereka. Kemudian poin selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik,
serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah yang pertama, melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik dari kondisi sosial ekonominya serta budayanya. Nah, itu menggunakan tes diagnostik awal. Nah, pada modul ajar ini masih belum menggunakan tes diagnostik awal. Nah, tes diagnostik yang digunakan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik. Belum ada tes diagnostik awal yang mengetahui bagaimana latar belakang peserta didik. Nah, adanya tes ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran atau pada saat peserta didik pertama kali masuk sekolah setelah libur semester, jadi tidak mengganggu pada saat jam pelajaran. Kemudian poin selanjutnya, memperbanyak referensi terkait kondisi budaya peserta didik sehingga guru saat mengaitkan dengan pembelajaran akan lebih mudah jika memahami terlebih dahulu kondisi budaya peserta didiknya. Nah, di sini budaya dari masing-masing peserta didik itu sangat penting diketahui oleh guru, karena guru itu akan bisa lebih dekat dengan siswanya, lebih bisa dekat dengan peserta didiknya jika juga mengetahui bagaimana peranan budayanya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan bahasa santun yang lebih dipahami oleh peserta didik. Misalnya saja di daerah tempat PPL yang pada saat saya pembelajaran, jika peserta didik itu kurang memahami bahasa Indonesia, maka guru harus mengetahui bahasa daerah sehingga lebih mudah dipahami peserta didik dalam penyampaian pembelajarannya. Nah, karena seperti yang kita ketahui, tidak semua peserta didik itu memahami bahasa Indonesia yang sebenarnya. Jadi ada beberapa bahasa yang misalnya saja itu belum diketahui oleh siswa. Misalnya kalau kita bilang buku paket, buku pegangan. Nah, anak-anak itu lebih memahami. Kalau misalnya kita bilang buku pegangan, itu anak-anak masih kurang memahami. Jika kita bilang buku paket ataupun buku kitab, anak-anak lebih paham karena di daerah mereka lebih sering menyebutnya sebagai buku paket atau buku kitab. Kemudian jika saya menjadi guru di kelas tersebut juga akan membuat self assessment dengan contoh sebagai berikut. Karena di modul ajar yang diterapkan ini masih belum terdapat self assessment, di sini saya berkeinginan untuk mengembangkan self assessment, di mana self assessment ini menunjukkan bagaimana kondisi siswa tersebut, apakah sudah memahami atau belum terkait materi yang telah diterangkan oleh guru ataupun pendidik. Nah, berikut merupakan contoh hasil presentasi yang dapat saya lakukan dari demonstrasi kontekstual topik 3 untuk tugas 3.1 menganalisis asesmen di ruang kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Sekian perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.